بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعل العلم حجة لنا لا علينا. اللهم ورثنا بهذا العلم خشيتك في الغيب والشهادة واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إخواني أعزائي rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan izinnya kembali Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk berkumpul dalam rumahnya, mengerjakan salah satu perintahnya, mengerjakan salat fardu asar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima salat kita dan menerima kebaikan-kebaikan yang telah kita persembahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Tak lupa kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar selalu dimudahkan untuk meraih keikhlasan dalam beramal saleh, karena orang-orang yang ikhlas dalam beramal, mereka lah orang-orang yang akan meraih keberuntungan dalam setiap ibadahnya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di antara doanya beliau memohon kepada Allah agar dikaruniakan ikhlas dalam beramal saleh. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al amalana kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin min ghairika nasiba. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku amalan yang saleh, dan jadikanlah seluruh amalanku dibangun di atas keikhlasan, mengharapkan wajahmu dan tidak mengharapkan sesuatu selainmu. Karena ikhlas adalah tuntutan dari setiap ibadah, dan itulah ibadah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah keikhlasan di dalam majlis di kesempatan petang kali ini. Semoga ibadah yang sedang berlangsung menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam tak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ahibati fillah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pelajaran di dalam kitab Ad-Durus Al-Yawmiyah Minas Sunani wal Ahkam Asy-Syar'iyyah, pelajaran harian yang berkaitan dengan sunnah-sunnah dan hukum syariat Islam. Dan pembahasan kita pada petang kali ini dibawakan oleh al-muallif hafizahullah, hukmu ta'liqit tamaim, hukum menggantungkan jimat. Dan pembahasan ini tidak diragukan lagi bagi seorang muslim bahwa dia merupakan suatu perbuatan yang syirik. Di antara cabang-cabang kesyirikan adalah
menggantungkan sesuatu sebagai jimat, baik bertujuan untuk menangkal keburukan atau diniatkan untuk mendatangkan satu hal yang bermanfaat. Al-muallif, sang pengarang kitab, memulai dengan membawakan satu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zumar ayat ke-38. Surat Az-Zumar ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallahu alayhi yatawakkalul mutawakkilun." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada kaumnya yang masih mempersekutukan Allah, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah." Katakan kepada mereka, bagaimana pandangan kalian? Katakan wahai Muhammad, bagaimana tanggapan kalian? Bagaimana pandangan kalian? Apa yang kalian sembah selain Allah? Apa yang kalian minta dari selain Allah? Jikalau seandainya Allah telah menginginkan untukku kebaikan, menginginkan kepadaku satu keburukan, apakah yang kalian sembah selain Allah dapat menghalanginya? Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, jikalau seandainya apa yang kalian sembah selain Allah apabila yang kalian sembah selain Allah, in aradani Allahu bidurrin, jikalau seandainya Allah menginginkan keburukan yang menimpa kalian atau menimpa saya, apabila Allah menginginkan kepadaku satu hal yang tidak baik, satu hal yang buruk, mara bahaya, apakah sesembahan kalian selain Allah dapat mencegahnya? Au aradani birahmah, atau bagaimana tanggapan kalian kalau seandainya Allah menginginkan kepadaku satu rahmat dan kasih sayangnya, apakah sesembahan kalian dapat menghalanginya, dapat menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa taala? Qul hasbiyallah, katakanlah cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala, kepadanya tempat bergantung orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ayat ini, ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah, adalah ayat yang disebutkan oleh para ulama sebagai aslun fit tawakkul, sebagai pokok dasar di mana seorang hamba itu bertawakal dan menggantungkan urusannya kepada Allah. Karena orang-orang musyrikin, mereka bergantung kepada selain Allah. Bahkan mereka menyandarkan kejadian-kejadian tertentu dengan sebab selain Allah. Di antara dalil yang menunjukkannya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan turunnya hujan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kebiasaan orang-orang jahiliyah atau orang-orang musyrik, apabila hujan telah reda dan berhenti, maka mereka mengatakan mutirna binau'i kada wa kada. Mereka mengatakan hujan telah diturunkan kepada kami dengan bintang ini dan bintang itu. Mereka menyandarkan turunnya hujan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa turunnya hujan
kepada kami itu karena bintang ini dan bintang itu. Adapun orang-orang mukmin maka mereka akan mengatakan mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatih, atau mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Adapun orang-orang mukmin kata Nabi SAW maka mereka mengatakan turunnya hujan kepada kami dengan karunia Allah dan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam doa pasca turunnya hujan, Nabi SAW mengajarkan kita untuk menyadari bahwa tidaklah hujan itu turun melainkan sebagai tanda kemampuan Allah Azza wa Jalla dan tanda karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena dikendalikan oleh selain Allah atau pawang-pawang hujan sebagaimana yang diyakini oleh sebahagian kaum muslimin, terkhusus ketika mereka mengadakan sebuah acara walimah atau acara pesta. Seringkali mereka mendatangi orang-orang tertentu yang diyakini bisa menangkal turunnya hujan dengan tujuan agar acara mereka acara yang sukses dan tidak terkendala dengan turunnya hujan. Mereka mendatangi pawang-pawang hujan dan meminta kepadanya agar hujan itu tidak turun. Masih ada sebahagian kaum muslimin yang meyakini hal-hal tersebut. Wal'iyadzubillah, dan ini merupakan salah satu kesyirikan. Bisa berdampak kepada syirik kecil apabila dia meyakini bahwa pawang hujan sebab hujan itu tidak turun dan tetap menggantungkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tidak secara zat, namun perantara saja. Mereka meyakini bahwa dengan perantara pawang hujan Allah tidak menurunkan hujan. Kalau itu yang dia yakini maka ini syirik kecil. Namun kalau sekiranya dia meyakini bahwa pawang hujanlah secara zatnya yang mengendalikan hujan, yang menahan hujan, tidak ada kendali Allah di sana, maka ini syirkul akbar. Maka ini syirik besar. Maka bedanya sangat tipis sekali. Bedanya sangat tipis. Apabila seseorang meyakini bahwa pawang hujanlah yang mengendalikan hujan sepenuhnya, tidak ada kendali Allah Azza wa Jalla di sana, maka itu syirik akbar, syirkul akbar, syirik besar yang bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Namun apabila dia masih meyakini Allah lah yang menghendaki tidak turunnya hujan namun dengan sebab pawang hujan, ya, maka itu syirik al-asghar. Maka itu syirik kecil. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini disebutkan oleh ahlul ilmi bahwa ayat ini menjadi asas hakikat seseorang kemana dia harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk memastikan bagaimana akidah mereka, bagaimana keyakinan mereka orang-orang musyrik yang mereka masih mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala dan masih meyakini Allah sebagai Tuhannya. Karena orang-orang musyrik mereka meyakini Allah sebagai Tuhan, namun mereka juga meyakini ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana keyakinan mereka yang sesungguhnya orang-orang musyrik. Apakah mereka meyakini Allah sebagai satu-satunya zat yang bisa mendatangkan mara bahaya dan bisa mendatangkan rahmat, ataukah ada kendali yang mereka gantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi SAW untuk mengatakan kepada mereka, afara'aitum ma tad'una min dunillah, bagaimana pandangan kalian apa yang kalian sembah dari selain Allah? Jikalau seandainya Allah menginginkan untukku keburukan, apakah mereka yang kalian sembah dapat menangkalnya? Atau kalau seandainya Allah menginginkan untukku rahmat, apakah mereka yang kalian sembah dapat menangkal rahmat Allah Subhanahu wa taala?
Qul hasbiyallah. Katakanlah cukup bagiku Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan itu. Cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Cukuplah bagi Allah tempat bergantungku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kepada Allah lah bergantungnya orang-orang yang bertawakal. Seseorang hanya bergantung kepada Allah, itulah ketentuan yang sebenarnya. Itulah yang dikatakan bergantung yang benar. Hanya kepada Allah lah seseorang dikatakan bergantung, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan sebahagian kaum muslimin yang masih bergantung kepada jimat yang mereka yakini bisa menangkal mara bahaya atau bisa mendatangkan keberkahan, bisa menolak bala, dan bisa melariskan barang dagangan dan yang semacamnya. Benda-benda yang mereka yakini itu bisa menolak bala, mendatangkan manfaat, ya, dan sering disebut dengan istilah jimat, dan bahasa Arabnya adalah tamimah atau jamaknya tamaim. Ini yang disebutkan oleh beliau hukum ta'liqit tamaim, hukum menggantungkan jimat. Ya, mengapa judul yang dibawakan oleh beliau menggantungkan jimat? Karena seringkali jimat itu sesuatu yang memang digantungkan, baik digantung di lengan seseorang seperti gelang, atau digantung di leher, atau digantung di pergelangan kaki, ya, atau digantung di kendaraan, atau digantung di dalam rumah, ya. Seringkali jimat itu sesuatu yang kondisinya digantung. Maka disitulah beliau mengatakan hukum menggantungkan jimat, ya. Dan bukan berarti jimat itu tidak mesti digantung, karena bisa saja dia sesuatu yang dipakai, yang dikenakan tanpa digantung, seperti dia pakai atau dia letakkan di tempat-tempat tertentu dalam kondisi tidak tergantung, atau dalam kondisi terpasang di cincinnya, atau dia masukkan ke dalam celananya. Kejadian ahibati fillah di pesantren kami pas ketika hari Jumat, kejadian yang ketika itu kami sangat menyaksikannya. Ada seseorang yang mencuri sendal ketika di hari Jumat, ya. Jadi ketika itu kami sedang sholat Jumat, kami sholat rakaat pertama. Maka ketika bangkit ke rakaat yang kedua, ternyata ada salah seorang di antara teman-teman kami yang terlambat sholat, baru datang ke masjid pas di rakaat yang kedua. Ya, ternyata ketika dia ingin masuk ke masjid, dia melihat, memperhatikan ini orang ngapain, bawa karung, ya, keluar dari masjid. Ternyata dia masukkan sendal, dia pilih sendal-sendal yang bagus, dimasukin ke karung, dia curi sendal-sendal yang bagus itu. Ya, ternyata maling ini dia ikut sholat di rakaat yang pertama, kemudian di rakaat yang kedua ketika imam bangkit, dia keluar dari barisan, seakan-akan orang yang batal dari sholatnya akan memperbaharui wudhu. Ya, namun ternyata dia bukan orang yang memperbaharui wudhunya, akan tetapi dia justru melanjutkan misinya untuk mencuri beberapa sendal yang mahal yang mungkin masih bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi. Maka ternyata yang dia yakini tidak ada lagi orang yang memperhatikan dia kalau sudah bangkit di rakaat yang kedua, semua orang sudah fokus sholat berjamaah semuanya. Ternyata masih ada orang yang tidak sholat pada waktunya, alias terlambat, dan dia teman kami. Ya, dari sini teman kami mengatakan ada hikmahnya engkau terlambat. Subhanallah, dia terlambat, ya. Ternyata dia baru bangun tidur, ternyata orang sudah rakaat pertama selesai, bangkit ke rakaat yang kedua. Maka dia datang ke masjid, ya. Kemudian dia melihat ini orang bawa karung, dia masukkan sendal-sendal yang bagus. Maka ketika itu dia berteriak, teman saya berteriak, maling, ya, maling sendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maling sendal, ya. Maka sebagian kami yang sholat, ada yang membatalkan sholatnya, ada yang menunggu sampai imam salam,
Ada yang salam baru pertama sudah lompat langsung. Ala kulli hal, ya, akhirnya dikejarlah maling ini. Ya, yang pertama kali mengejarnya adalah orang yang berteriak maling ini. Kebetulan memang dia adalah orang yang memang sudah dewasa, sudah SMA, yang sudah badannya besar, sehingga memang dikejar maling ini. Alhamdulillah dapat. Ketika dapat maling ini, digebukin, dikeroyokin sama seluruh para santri. Ya. Walaupun Ustadz sudah mencegahnya, tidak bisa, masa. Subhanallah. Namun yang ajaibnya, luar biasanya, ini orang nggak kenapa-napa, digebukin, dikeroyokin, nggak ada masalah, nggak ada yang berdarah, nggak ada yang. Akhirnya Qismul Aman, bagian seksi keamanan mengambil tindakan, ya, kita interogasi dia, coba kita tanya dia di ruangan tertentu, di ruangan khusus, kita bawa ke ruangan di kamar salah seorang musyrif ustadz di pesantren kami itu. Ini masa masih menunggu di luar, masa menunggu di luar kamar. Ya, Qismul Aman kena tonjoknya sampai benjol-benjol. Tapi dia nggak kenapa-napa, subhanallah. Ya, maka sebagian diantara mereka mengatakan ini kayaknya orang pasang jimat. Ya, orang pasang jimat, nggak mungkin dikeroyokin. Ya, nggak kenapa-napa, subhanallah. Ditonjokin berkali-kali, nggak ada yang berdarah, subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwa ada kalanya memang jimat itu berpengaruh, memiliki pengaruh. Ya, dan itu adalah satu ujian Allah Subhanahu wa taala, apakah memang seorang yang beriman, ya, meyakini suatu hal yang benar adanya, dan memang disitulah ujian seorang muslim diuji dengan hal-hal yang bisa saja membuat mereka teruji keimanannya dengan melakukan hal yang memang benar-benar terjadi fakta, dan dia satu hal yang memang benar adanya, seperti halnya sihir, ya, sihir. Nah, gitu juga dengan ain, ya, mata yang hasad. Ala kulli hal, maka mereka mencoba untuk melucuti satu demi satu pakaiannya. Coba dilepas pakaiannya, ya, dilepas bajunya, ditonjok sekali, kayaknya nggak bermasalah ini orang ini. Mungkin ada jimatnya di celananya, lepas celananya, dilepas celananya, bahasanya ditonjok, nggak berdarah, ditonjok nggak bermasalah. Mungkin di celana dalamnya, dilepas celana dalamnya, ditonjok sekali langsung patah gigi. Langsung berdarah rahangnya, ya. Berarti dia pasang jimat, dan ternyata memang benar, kau pasang jimat di dalam. Dia mengatakan, dia mengakui itu, ya, dipasang jimatnya itu. Subhanallah. Ahibati fillah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah dilucuti dia dari pakaiannya, maka dipakaikan dia pakaian yang lain, ya. Kemudian dia dibawa keluar, dikeroyok karena tidak bisa dia apa, akhirnya bengap-bengap dia badannya, subhanallah, ya, biasa. Tapi ala kulli hal, ma'asyil muslimin maka Allah Subhanahu wa taala. Di sini al-muallif sang pengarang kitab membawakan sebuah hadis dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allah lah. Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allah lah. Akhrajahu Ahmad. Wa fi riwayat man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang menggantungkan jimat tamimah, maka Allah tidak akan menyempurnakan tujuan dan harapannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan tujuan dan harapannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh ulama hadis. Dalam riwayat yang lain dikatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Dalam lafaz yang lain Nabi mengatakan, barang siapa yang menggantungkan jimat faqad asyrak, maka dia telah terjatuh kepada perbuatan syirik. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah jimat memiliki pengaruh? Ahlul ilmi berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jimat memang memiliki pengaruh. Namun sejatinya pengaruh itu
tidak akan berdampak kepada seseorang yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang telah memiliki perisai dirinya dengan zikir, ya, maka jimat itu tidak akan memberikan dampak dan pengaruh kepada seseorang yang telah diberikan perisai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika jimat itu ditujukan kepada seseorang yang memang tidak memiliki perisai dirinya, tameng dirinya dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jal, maka bisa jadi jimat itu memberikan dampak dan pengaruh dari apa yang dia harapkan. Sebagian ahlul ilmi mengatakan jimat tidak memberikan pengaruh sedikit pun, dia hanya sebatas keyakinan atau sugesti saja. Sebagian yang lain mengatakan jimat memiliki pengaruh. Sebagian ulama yang mengatakan jimat tidak memiliki pengaruh adalah zahir hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan sempurnakan tujuan dan harapannya. Zahirnya hadis ini jimat tidak memiliki pengaruh. Jimat tidak memiliki pengaruh yang dihasilkan dari jimat yang dia gantungkan kepada yang harapan. Berdasarkan zahir hadis ini. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa jimat memiliki pengaruh mengatakan hadis ini tidak menunjukkan sama sekali bahwa jimat itu tidak memiliki pengaruh. Jimat memiliki pengaruh, hanya saja pengaruh itu tidak akan berpengaruh ketika ditujukan kepada sesuatu yang ada hal yang menghalanginya. Ada hal yang menghalanginya. Namun ketika jimat itu berhadapan dengan sesuatu yang tidak ada penghalangnya, maka dia menjadi sesuatu yang diharapkan bagi orang yang memasangnya. Sehingga terjadi khilaf di kalangan ahlul ilmi terkait masalah pengaruh dari jimat itu. Lantas bagaimana mereka memahami hadis ini? Fala atammallahu lah. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan memberikan apa yang menjadi tujuan dan harapannya. Maka apa makna dari hadis ini bagi mereka para ulama yang mengatakan bahwa jimat itu memiliki pengaruh? Mereka mengatakan maknanya bahwa jimat itu tidak akan mendatangkan keuntungan baginya di dunia dan di akhirat. Walaupun dia berpengaruh, tapi dia tidak akan mendatangkan manfaat keuntungan di dunia dan di akhirat. Itu maknanya. Tujuannya seseorang memakai jimat apa? Untuk mendatangkan sesuatu yang dia inginkan. Untuk mendapatkan sesuatu yang dia harapkan. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia harapkan dengan jimat itu, katakanlah jimat itu berpengaruh dari apa yang dia harapkan, ya, bukan berarti dia mendapatkan kebaikan. Bukan berarti dia mendapatkan kebaikan. Karena tidak ada kebaikan yang didapatkan oleh seseorang kalau itu adalah mengandung kesyirikan. Sehingga maknanya Allah tidak akan memberikan tujuan dan harapannya, maknanya Allah tidak akan mendatangkan keberkahan di dunia dan di akhirat untuknya. Walaupun dia berpengaruh. Sama halnya dengan sihir. Sihir sesuatu yang fakta, sesuatu yang hak terjadi. Namun sihir yang memiliki pengaruh tidak akan berfungsi dampaknya ketika dia berhadapan dengan seseorang yang telah dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah berzikir dengan zikir yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sihir ketika berhadapan dengan seseorang yang objeknya ternyata tidak memiliki perisai, maka sihir itu akan berdampak buruk bagi orang yang ditujukan sihir itu. Bukan berarti dia tidak memiliki pengaruh. Dan di sini saya akan membawakan satu kisah yang dibawakan oleh salah seorang ulama pakar ruqyah syar'iyyah
Beliau adalah Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Kalau antum melihat banyak video beliau itu di YouTube, ya, silakan antum ketik di situ Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Syekh Wahid Abdul Salam, beliau termasuk di antara salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau dikenal sebagai pakar ruqyah syar'iyyah. Sebenarnya beliau tidak menisbatkan dirinya sebagai pakar, cuman dinobatkan sebagai ahli di bidang ruqyah syar'iyyah, pakar. Padahal beliau tidak pernah mengatasnamakan dirinya. Hanya saja beliau sering meruqyah orang, ya. Kemudian sering menghancurkan kesyirikan, sihir-sihir dan perdukunan, paranormal dan yang semacamnya. Beliau sering berhadapan dengan orang-orang tersebut, membongkar kedok aib mereka semuanya, ya. Karena beliau sering berkecimpung di dunia itu, maka dinobatkan oleh kebanyakan ahlul ilmi bahwa beliau termasuk di antara pakar di bidang ruqyah syar'iyyah. Beliau pernah diwawancarai di salah satu qanat min qanawati al-Arab Syarq al-Awsat. Beliau pernah diwawancarai oleh salah satu channel Timur Tengah, ya, channel Arab, ketika beliau didatangkan sebagai narasumber untuk menceritakan bagaimana perkembangan dunia perdukunan, sihir dan yang semacamnya, dengan tujuan agar orang-orang mengetahui dengan menyaksikan tayangan itu, agar kaum muslimin tahu bahwa kesyirikan-kesyirikan yang masih merajalela ini agar ditinggalkan. Tujuannya itu, tayangan-tayangan ini diputar, ya, agar kaum muslimin yang masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik agar mereka meninggalkan itu semuanya, karena itu semuanya adalah tidak benar dalam pandangan Islam. Maka ketika beliau ditanya, wahai Syekh, adakah satu pengalaman yang menarik yang pernah engkau alami? Maka beliau mengatakan ada satu pengalaman yang menarik. Sebenarnya pengalamannya banyak sekali kan, tapi salah satu yang cukup menarik, kata beliau, satu hal yang pernah saya alami sendiri. Apa itu? Beliau mengatakan, saya pernah meruqyah seorang wanita dengan suaminya. Sepasang suami istri kesurupan jin. Subhanallah. Ya. Maka saya bacakan Al-Quranul Karim. Saya bacakan Al-Quran. Mungkin sebagian di antara antum sudah melihat di beberapa maqta', potongan-potongan video di Facebook atau yang semacamnya di media sosial. Maka Syekh ini mulai meruqyah seorang wanita yang kesurupan jin, dibacakan Al-Quranul Karim. Maka kemudian ketika dibacakan Al-Quranul Karim, maka mulai bereaksi, ya, mulai bereaksi, dan hingga pada akhirnya jin yang ada di tubuh wanita ini mengatakan, aku tidak akan keluar dari tubuh wanita ini. Maka Syekh mengatakan, engkau akan keluar dari tubuh wanita ini, kata Syekh. Dengan yakinnya mengatakan, engkau akan keluar dari tubuh wanita ini. Kata jin, saya tidak akan keluar dari tubuh wanita ini. Syekh mengatakan, engkau akan keluar dari tubuh wanita ini. Jin mengatakan, saya tidak akan keluar dari tubuh wanita ini. Hingga pada akhirnya, kalau engkau tidak mau, saya akan terus bacakan Al-Quranul Karim. Engkau tidak ingin keluar, silakan saja, saya akan terus bacakan Al-Quranul Karim. Maka kemudian jin ini sangat khawatir, ya, dengan kondisinya, sehingga dia mengatakan apa? Saya akan keluar dari tubuh wanita ini dan saya akan masuk ke tubuhmu. Saya akan keluar dari tubuh wanita ini dengan syarat aku akan masuk ke tubuhmu. Saya akan pindah ke tubuhmu. Maka Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah ta'ala mengatakan, engkau ingin masuk ke tubuhku, silakan. Silakan kau masuk ke tubuhku, kata Syekh itu. Maka jin ini mengatakan, kalau seandainya aku masuk ke tubuhmu, siapa yang akan meruqyahmu? Kalau saya akan masuk ke tubuhmu, siapa yang akan mengobatimu? Maka Syekh ini mengatakan, insya Allah Allah akan menolong saya. Akan ada orang-orang yang menolong saya. Dengan penuh keyakinan dan tawakalnya kepada Allah Azza wa Jal, Syekh ini tidak meragukan bahwa Allah Azza wa Jal yang akan menyelamatkannya. Maka jin ini mengatakan, intadhir, tunggu sesaat. Maka ternyata ketika jin ini mengatakan tunggu sesaat, maka dia sedang mencoba untuk berpindah langsung ke tubuh Syekh ini, Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah ta'ala. Maka selang beberapa saat jin ini menangis. Maka Syekh ini mengatakan, ma yubkik, apa yang membuatmu menangis? Maka jin ini mengatakan, sesungguhnya tidak akan ada satu jin pun yang bisa masuk ke tubuhmu untuk saat ini.
Tidak akan ada satu jin pun saat ini yang bisa masuk ke tubuhmu saat ini. Maka Syekh ini mengatakan, kenapa? Kenapa kau tidak bisa masuk? Dan kenapa kau mengatakan tidak akan ada satupun jin yang bisa masuk ke tubuhku saat ini? Maka jin ini mengatakan, tidak akan ada jin yang bisa masuk ke tubuhmu saat ini. Mungkin di saat-saat yang lain mungkin bisa. Saat ini tidak bisa. Kata Syekh, kenapa? Karena engkau sudah memiliki pelindung. Engkau membaca 100 kali zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Engkau sudah membaca itu 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka mendengarkan itu, Syekh mengatakan sadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sadaqar Rasul SAW, maha benar apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Sesungguhnya Nabi telah mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Rasul SAW mengatakan, man qala fil yawmi mi'ata marrah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, فَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي. Kata Nabi, maha benar apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, dia membaca itu 100 kali, maka Allah akan menjaga dia dari syaitan sampai sore. Dan aku sudah membaca itu tadi pagi, kata Syekh ini. Ya. Dan hadis ini sangat luar biasa, ahibati fillah. Siapapun di antara antum atau saudara-saudara antum atau siapapun yang antum temukan mereka diganggu oleh jin, oleh syaitan, ajarkan kepada mereka untuk merutinkan zikir ini. Baca 100 kali. Ajarkan zikir ini kepada istri Anda, kepada anak Anda, kepada siapapun orang yang Anda cintai. Ya. Subhanallah. Ya. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia membaca 100 kali. Di antara keutamaannya, kata Nabi SAW, kana kaman a'taqa 10 min waladi Ismail, dia mendapatkan pahala membebaskan 10 orang budak dari kalangan Bani Ismail. Dia mendapatkan pahala membebaskan 10 orang budak. Kana kaman a'taqa 10 raqabah, kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Maka baginya pahala membebaskan 10 orang budak. Dan membebaskan budak ini termasuk di antara ibadah yang sangat mulia, ahibati fillah, dimuliakan Allah. Apalagi di zaman sekarang yang memang tidak ada jual beli budak. Ya, di zaman dahulu ya masih ada jual beli perbudakan. Ya, dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membebaskan budak. Hanya orang-orang kaya seperti Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Uthman, orang-orang yang kaya yang berduit yang bisa membeli budak, kemudian mereka bebaskan. Dan orang-orang yang tidak memiliki harta tidak bisa membebaskan budak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, fikakul asra min a'zamil wajibat. Membebaskan budak ini termasuk di antara kewajiban yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali kafarah yang dikaitkan dengan membebaskan budak. Ya. Kalau dia berbuat kesalahan ini, maka dia boleh membebaskan budak ini. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, Nabi mengatakan, barang siapa membaca zikir itu 100 kali, maka baginya pahala membebaskan 10 orang budak. Jadi di zaman sekarang masih bisa kita mendapatkan pahala membebaskan budak. Dengan cara apa? Zikir itu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, di antara keutamaannya, Allah tuliskan 100 pahala dan kebaikan. Allah hapuskan darinya 100 dosa dan kesalahan. Wa kanat lahu hirzam minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi, dan zikir itu akan melindungi dia dari gangguan syaitan sampai sore. Yang membaca 100 kali di waktu pagi, maka Allah akan menjaga dia dari gangguan syaitan sampai waktu sore. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, zahirnya hadis itu zahirnya hadis ini bahwa zikir ini baru memberikan pengaruh seseorang akan mendapatkan perlindungan dari syaitan, akan mendapatkan perlindungan dari gangguan syaitan kalau sudah membaca 100 kali.
Maka kalau seseorang ingin mendapatkan perlindungan dari Allah atas gangguan syaitan, maka dia upayakan 100 kali dia mengucapkannya. Boleh dia membacanya sekaligus atau cicil. Intinya 100, kalau sudah 100 baru pengaruh dari perlindungan dari zikir itu baru bisa dia rasakan. Boleh dia cicil, misalkan dia baca 20 kali dulu, nanti tambah 20 kali lagi di waktu duha misalnya, atau di waktu siang misalnya, silahkan. Akan tapi pengaruhnya baru berlaku setelah dia membaca 100 kali. Maka yang terbaik tentulah dia membacanya sekaligus. Ya, cash, kontan dia bayar. Dia ucapkan itu 100 kali langsung. Agar pengaruh itu langsung benar-benar memberikan pengaruh bagi dia sampai sore Allah jaga. Dan kalau dia ingin dijaga kembali dari sore sampai waktu yang berikutnya sampai pagi, maka dibaca 100 kali lagi. Kemudian keutamaan yang kelima kata Nabi SAW, bagi yang membaca zikir ini, tidak akan ada seorang pun yang dapat mengungguli kemuliaan amal kebaikan dia kecuali orang yang datang dengan amalan yang serupa dengan bilangan yang lebih. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bih illa rajulun 'amil aktsara min dzalik. Kata Nabi SAW, dan tidak akan ada seorang pun yang dapat mengungguli kebaikan orang ini yang membaca zikir ini kecuali orang tersebut membaca zikir ini juga dengan bilangan yang jauh lebih banyak. Subhanallah, zikir ini menunjukkan kemuliaan yang sangat luar biasa. Ahibati fillah. Antum bisa bayangkan Nabi mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengungguli kebaikan orang yang membaca zikir ini kecuali orang lain yang membaca zikir itu juga dengan bilangan yang jauh lebih banyak dibandingkan orang tersebut. Jadi antum puasa Senin Kamis atau antum puasa Senin di hari Senin, ya, antum sholat sunnah rawatib, antum bersedekah, antum melakukan kebajikan-kebajikan yang begitu banyak, tetap tidak akan bisa antum mengungguli seseorang yang membaca zikir itu di waktu pagi. Luar biasa. Ya, kecuali antum membaca zikir itu juga dan zikir antum jumlahnya lebih banyak dibandingkan dia. Baru ketika itu antum lebih unggul dibandingkan si fulan. Ini luar biasa, ahibati fillah. Maka jangan tinggalkan zikir ini. Rutinkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali di waktu pagi. Dan ini termasuk di antara zikir pagi dan petang. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan saya sarankan bagi antum yang ingin meruqyah, baca zikir ini. Biar jin tidak pindah ke antum. Biar jin tidak bisa pindah ke antum. Nah, sebagaimana yang dikisahkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Taib. Ala kulli hal, dari sinilah kita bisa mengetahui bahwa pengaruh syaitan, pengaruh jin tidak akan bisa memberikan pengaruhnya kepada orang yang telah memiliki perlindungan dengan zikir-zikir. Ya, dan memang zikir ini kedudukannya dalam Islam sebagai perisai, tameng yang melindungi seorang dari musuh-musuhnya. Ya, dan banyak dalil-dalil yang menyebutkan ketentuan yang seperti itu. Ala kulli hal, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita simpulkan bahwasannya jin itu bisa memberikan pengaruh kepada seseorang kalau seseorang yang dihadapinya tidak memiliki perisai, pelindung dirinya. Tapi kalau seseorang telah melindungi dirinya dengan memperbanyak zikir pagi dan petang dia rutin, maka syaitan dan jin tidak bisa memberikan pengaruh kepada dirinya. Maka dipastikan seseorang yang kesurupan jin jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang kesurupan jin sudah jauh sekali berzikir dari Allah Subhanahu wa taala. Dipastikan. Maka solusi yang terbaik ketika seseorang kesurupan jin, ya, sering-seringlah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman yang kedua yang saya dapatkan juga langsung dari saksi, ya, dan riwayat ini langsung saya dapatkan dari ibu saya, hafizahullah taala. Beliau punya teman di Pekanbaru, namun sudah pindah sekarang ke Medan. Beliau punya anak perempuan sekolah di Jawa, pesantren di Jawa. Akhwat ini pisah dan cerai dengan suaminya karena sebab suaminya ini nggak mau diajak sholat.
suaminya nggak mau diajak sholat. Dan kita tahu bahwa dalam Islam seseorang istri dianggap berzina dengan suaminya kalau suaminya itu tidak sholat. Kenapa? Karena dalam hukum Islam seseorang yang tidak sholat dihukumi, na'udzubillah min dzalik, keluar dari agama Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa baina asy-syirki wal kufri tarkus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan antara kami dengan orang-orang kufar dan syirik, orang-orang yang kufar dan musyrik adalah ketika mereka meninggalkan salat itu. Itu pembeda antara kami dengan mereka. Maka di sini para ulama mengatakan orang yang tidak salat, meninggalkan salat, jatuh kepada kekufuran. Makanya para ulama ketika ditanya hukum seorang suami atau istri yang hukum seorang suami yang yang tidak sholat, maka bagaimana statusnya seorang wanita? Maka seorang wanita harus menggugat cerai, karena seorang muslimah tidak boleh menikah dengan seorang yang non muslim. Berbeda kalau seorang lelaki muslim boleh menikah dengan wanita yang non muslim selama ahlul kitab, al-yahud, nasara. Ya, boleh menikah laki-laki muslim dengan wanita yang non muslim, tapi tidak berlaku sebaliknya. Seorang wanita muslimah tidak boleh memiliki suami dari kalangan orang yang non muslim. Maka para ulama mengatakan apabila seorang suami tidak sholat, maka dikhawatirkan dia telah terjatuh kepada kekufuran. Apabila hubungan itu masih berlanjut, dikhawatirkan hubungan antara suami dan istri dihukumi zina. Maka akhwat ini meminta suaminya untuk menjaga sholatnya. Kalau tidak, maka saya akan gugat cerai. Karena berhubungan dengan suami yang seperti itu dihukumi zina. Wal'iyadzu billah. Ternyata qaddarullah wa ma syaa fa'al. Suami ini tidak mau mendengarkan keinginan istrinya. Sehingga dia lebih mendahulukan untuk tetap tidak sholat, dan dia memilih untuk pisah. Qaddarullah pisah. Sebenarnya lelaki ini tidak mau pisah dengannya. Tapi sang wanita dengan keteguhannya, ya, dia tidak mau melanjutkan hubungan dengan suami yang tidak mau sholat, walaupun suami orang kaya. Dan ini yang luar biasa yang seperti ini. Ya, orang kaya sekarang. Ternyata ahibati fillah, mantan suaminya ini pernah mengirim jin. Dia mendatangi dukun, meminta kepada dukun untuk membuat bagaimana wanita ini kesurupan jin. Dikirimlah jin. Mantan suaminya dikecewakan oleh dukun, maka dukun mengirim kepada anaknya, perempuan yang di pesantren di Jawa itu. Maka dikirim ke jin itu ke anaknya yang perempuan yang disekolahkan ke pesantren, karena anaknya itu semuanya ternyata lebih memilih dengan ibunya. Semua anak-anaknya ini milih sama ibunya, karena ibunya yang berpegang teguh dengan Islam itu. Keinginan anaknya sekolah di pesantren pun karena keinginan ibunya ini, bukan karena keinginan ayahnya. Maka demi melampiaskan kemarahan sang suami kepada istri atau anak-anaknya tidak mau ikut dengan dia, akhirnya sang dukun yang awalnya mengirimkan jin kepada wanita ini namun tidak bisa dimasuki wanita ini oleh jin, maka akhirnya dicobalah kepada alternatif yang lain, dikirim kepada anaknya yang di Jawa, sekolah perempuan. Kesurupan jin anaknya di Jawa, di pesantren tahfiz, di pesantren yang terkenal, ma'ruf, nggak perlu saya sebutkan nama pesantren ini. Kesurupan jin, sering kesurupan jin. Maka diruqyahlah anaknya yang perempuan di pesantren, diruqyah oleh ustadz di situ. Hingga pada akhirnya jin itu pun tidak tahan dengan ruqyah salah seorang ustadz di sana, dan akhirnya jin ini pun dibongkar apa yang menjadi misi dia, kenapa dia masuk ke tubuh wanita, kepada anak siswi santrinya ini, santriwatinya. Kenapa engkau mengganggu manusia? Kenapa engkau, apa yang menyebabkanmu? Ya. Maka akhirnya jin ini mengaku bahwa dia dikirim oleh seorang dukun. Ya, dikirim oleh seorang dukun. Yang pada awalnya tujuannya bukan kepada anak ini, tapi kepada ibunya. Tujuannya kepada ibunya. Dan kabar ini disampaikan oleh ustadz ini kepada ibu dari anak ini. Sampaikanlah. Dan ibu itu menceritakan kepada ibu saya. Dan ibu saya menceritakan kepada saya. Itu riwayatnya. Sanadnya, insya Allah sanadnya sahih. Sanadnya sahih insya Allah. Bukan dhaif atau apalagi maudhu'. Tidak. Dan saya yakin
Subhanallah, ternyata penasaran sang ustadz ini kepada ibunya, bukan kepada anaknya. Kok ibunya malah nggak bisa dimasuki oleh jin? Ibu apa kebiasaannya? Saya selalu merutinkan zikir pagi dan petang. Saya selalu merutinkan. Anak pesantren wajar, kadang dia dinasehatin nggak mau dengar, ya masih anak-anak. Disuruh baca nggak mau baca, disuruh rutin zikir pagi, kalau diingatkan baru baca. Kalau nggak ya nggak mau baca. Anak-anak seperti itu. Sehingga mereka terkadang lebih mudah dimasuki ketimbang orang yang selalu rutin zikir itu. Maka sang ibu mengatakan, saya selalu baca zikir pagi dan petang, nggak pernah lewat. Dan saya sering membaca Al-Quranul Karim. Maka ingat ma'asyar muslimin, zikir akan membuat Anda memiliki pelindung dari Allah Azza wa Jal. Ya, dan syaitan tidak akan bisa memberikan pengaruh kepada seseorang yang telah dijaga dan dilindungi oleh Allah Azza wa Jal. Maka saya wasiatkan kepada diri saya secara khusus dan kaum muslimin secara umum, terkhusus kaum akhwat, terkhusus kaum wanita. Mengapa kaum wanita? Karena wanita ini lemah dibandingkan lelaki. Saya 6 kali meruqyah semuanya perempuan. 6 kali saya meruqyah semuanya perempuan. Dan saya nggak mau lagi meruqyah. Saya sudah pensiun dengan meruqyah. Nah, karena kalau nggak saya infokan itu nanti akan banyak orang minta ruqyah. 6 kali saya meruqyah semuanya perempuan. Dan saya sampaikan kepada mereka ketika meruqyah, saya sampaikan kepada mereka, rutinkan zikir pagi dan petang, insya Allah Anda tidak akan dijaga. Rutinkan zikir pagi petang, rutinkan zikir ini, rutinkan ini, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan baca Al-Quran Karim. Alhamdulillah, semenjak diruqyah nggak pernah lagi kambuh. Ya, jangan lewatkan sholat 5 waktu, jaga sholat 5 waktu, perbanyak beramal saleh, perbanyak zikir, rutinkan baca Quran Karim. Insya Allah akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang kesurupan jin sudah jauh sekali mengingat dan berzikir Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka kembali kepada pembahasan kita bahwa sesuatu itu memiliki pengaruh ketika berhadapan dengan sesuatu yang memang tidak dilindungi dengan zikir. Ya. Namun ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang tidak berzikir kepada Allah, maka pengaruh itu bisa saja mengenai seseorang. Wal'iyadzubillah. Dan itu insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, dukun, kemudian santet, atau yang semacamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pembahasan yang mungkin bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari musuh-musuh kita, musuh-musuh yang tidak terlihat namun mereka adalah nyata, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Allah katakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pembahasan yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.